Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, terus dinyalain loncengnya, dan juga di like videonya, oke? Terima kasih. Welcome back to the Yo Art channel ya guys ya. Balik lagi bersama aku Ardian di channel Yo Art kita semua tentunya ya guys ya. Dan seperti yang bisa kalian lihat, apabila aku mengenakan pakaian seperti ini, itu artinya kita masuk kepada segmen Dr. Sugar Glider guys. Dimana pada kesempatan kali ini kita bakalan coba untuk membahas secara komprehensif terkait dengan bagaimana pola makan sugar gliders di alam liar, kemudian kebutuhan nutrisinya itu tiap hari bagaimana, dan juga hal yang menarik yang perlu juga kalian ketahui. Mungkin banyak teman-teman ya yang banyak nanya, kok ini gliders aku tuh udah disatuin sekian lama nggak punya anak, padahal mereka udah pada dewasa, kemudian kenapa mereka nggak kunjung kawin dan lain sebagainya. Dan juga pada kesempatan kali ini bakal dibahas guys terkait dengan kebutuhan nutrisi seperti apa sih yang dibutuhkan oleh sugar glider untuk mengoptimalkan masa produktif mereka, biar mereka ini bisa senantiasa bereproduksi, bisa senantiasa berkembang biak dengan baik secara alami gitu ya guys ya. Jadi tanpa terlalu banyak cincong, kita langsung let's go aja kepada pembahasannya. Oke, let's go. Oke guys, dimulai dari ini aku mau tunjukin kepada kalian jadi informasi yang udah coba sempat aku baca dan aku coba rangkum dan beritahu kepada kalian dengan bahasa yang mungkin lebih sederhana. Aku ambil dari salah satu artikel ya guys ya di Google Scholar, itu yakni yang berjudul Feeding Behavior and Nutrition of the Sugar Glider ya guys, dimana dia ini mempunyai nama latin Petaurus breviceps, dimana ini juga merupakan nama latin dari sugar glider yang kebanyakan kita pelihara semua ya. Jadi mereka ini termasuk kepada Petaurus breviceps ya guys ya. Dan ini dirilis oleh Veterinary Clinics of North America Exotic Animal Practice di bulan Juni 2019, dan ini autornya adalah Ellen S. Differentfield dari Nottingham Trent University ya guys. Dan ini sebenarnya udah cukup lama ya artikelnya, di tahun 2019, tapi selama ini merupakan hasil dari penelitian, otomatis ini tetap bisa kita jadiin pegangan ya guys ya, untuk mendapatkan informasi terkait dengan apa yang ingin kita ketahui guys, kayak gitu. Karena kita bakal coba bahas terkait dengan feeding behavior and nutrition of the sugar gliders, mungkin baiknya kita bahas dari poin pertama ya, aspek pertama, yakni terkait dengan feeding behavior. Jadi kita mau tahu tentang kebiasaan makannya gliders itu di alam seperti apa ya, berdasarkan artikel ini guys. Kita mulai kepada pembahasan terkait dengan feeding behavior atau kebiasaan makan mereka, di mana di sini disebutkan sugar gliders atau Petaurus breviceps are nocturnal, omnivorous, and arboreal marsupials that feed on a variety of plant and insect exudates and arthropods with natural diet dependent on habitat characteristic and season. Dimana secara umum disebutkan bahwa gliders itu hewan yang nocturnal ya, kita sama tahu mereka itu aktif di malam hari, di kegelapan mereka ini aktif untuk berburu, mencari makan dan beraktivitas. Kemudian juga mereka merupakan omnivorous atau omnivora, mereka ini makan segala ya, jadi baik itu plant atau tumbuh-tumbuhan, kemudian juga insek atau serangga mereka makan ya guys ya. Dan juga mereka merupakan hewan yang arboreal, atau arboreal ini mereka tuh hidupnya di pepohonan guys. Jadi gliders itu hidupnya tuh antara satu pohon ke pohon yang lain, jadi wajar banget kalau dia jumpy atau sering loncat-loncat ya guys, apalagi yang masih liar gitu ya, wajar banget lah, toh juga habitat mereka di pepohonan gitu guys. Dan dia ini makan variety of plant, makan berbagai macam variasi tumbuhan dan juga serangga, exudate, insect exudates, and arthropods. Itu maksudnya exudates itu jadi kayak cairan, jadi gimana ya, jadi bahwa dia itu makannya itu gimana ya guys, jadi dia tuh misalkan kayak jangkrik ya, dia makan tuh bukan dia telan utuh gitu guys, tapi dia kunyah, kemudian sari-sari dari kunyahannya lah yang dia konsumsi guys. Jadi dia masukin ke dalam tubuhnya itu hasil kunyahannya atau saripatinya lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Dan with natural diet depending on habitat characteristic and season. Jadi pola makan natural dia itu ngikutin habitatnya, karakteristik dari habitatnya dan juga musim guys. Ini juga yang menyebabkan bahwa
dia itu bisa makan sesuai musim. Jadi kalau misalkan lagi musimnya buah A, buah B ya, dia bisa makan itu. Nggak harus itu terus gitu ya. Kayak misalkan manusia kan makannya nasi terus ya. Kayak mau musim kemarau, hujan, apapun itu makannya tetap nasi. Sedangkan mereka bisa menyesuaikan makanannya itu dengan keadaan musim dan ketersediaan yang ada di alam guys, kayak gitu. Kemudian juga ditunjukkan dengan poin several studies of feeding ecology in different locations in Australia indicate that diet is highly correlated with resource availability and that gliders are remarkably adaptable. Kemudian juga ditunjukin di sini, jadi di studi yang lain ya, di feeding ecology di lokasi yang berbeda di Australia, ini penelitiannya terindikasi bahwa jadi dietnya atau pola makannya itu sangat relate ya sama resource availability. Jadi kayak sangat relate dengan keberadaan yang ada di sana gitu. Di situ tuh adanya apa ya, itu jadi makanan pokok mereka. Kemudian juga itu yang membuat sugar glider itu dapat disebut sebagai hewan yang adaptable atau mudah untuk beradaptasi. Dan itu juga mungkin yang menjadi penyebab bahwa sugar glider itu banyak dipelihara ya sama kita, dan bisa dibilang cukup mudah untuk dipelihara karena mereka ini adaptable gitu. Dia itu bisa beradaptasi ya, baik dari segi pakan yang diberikan dan juga pemenuhan kebutuhan mereka. Jadi mereka ini bisa beradaptasi guys, bisa dibilang kayak gitu. Dan salah satu observasi juga yang cukup menarik ya, dari kotorannya yang dianalisis selama kurang lebih 1 tahun ya, saat mereka ini dikasih makan Acacia spp gum atau kayak getah gitu ya guys ya. Kemudian juga ada eucalyptus, itu tuh kayak getahnya minyak kayu putih gitu guys. Terus juga licking bracts for honeydew, jadi kayak embun madu gitu yang biasanya dari tanaman. Kemudian juga serangga, kemudian juga mana aku nggak tahu itu apa, dan randomly moving toad eucalyptus while catching flying insect. Jadi mereka ini bahkan saat musim semi dan musim gugur, mereka ini bisa makan insect atau serangga itu, insect and spiders. Jadi dia tuh bahkan bisa makan laba-laba ya guys ya di alam guys. Sekitar 40-60% of time. Jadi 40-60% waktu mereka mencari makan itu mereka habiskan untuk mencari serangga guys. Mereka habiskan buat mencari serangga, walaupun di situ tuh kondisinya tuh exudates dari plant atau istilahnya kayak apa ya, ada daunan, makan makanan sayuran dan sejenisnya, itu getah-getahan itu banyak, tapi mereka tetap mostly menggunakan waktunya itu untuk mencari serangga ya. Jadi mereka tuh kayaknya emang lebih interest dan lebih suka aja gitu ya sama serangga guys. Dan yang menarik di sini adalah di sini disebutkan juga bahwa possibly to meet increased protein needs associated with reproduction. Jadi ini tuh memungkinkan kenapa mereka tetap lebih banyak menghabiskan waktunya untuk makan serangga. Itu possibly ya guys, memungkinkan itu karena mereka tuh membutuhkan protein yang cukup untuk reproduksi guys. Jadi gliders itu mereka ternyata kebutuhan proteinnya itu cukup tinggi untuk kebutuhan bereproduksi ya guys ya. Jadi ini salah satu poinnya. Jadi saat misalkan gliders kalian sulit untuk kawin, jarang bereproduksi dan lain sebagainya, dan itu bisa jadi ya gara-gara kebutuhan proteinnya ini yang kurang guys. Jadi kalian perlu tingkatkan kebutuhan proteinnya, seperti itu ya guys ya. Dan sedangkan pada musim gugur dan musim hujan itu dia lebih banyak menghabiskan waktunya itu untuk consuming gum atau kayak getah karet gitu ya, kayak getah gitu, sap, kemudian honeydew itu embun madu, kemudian mana aku yang nggak tahu itu apa ya. Oh, a sweet mucilaginous secretion produced by plant in response to insect damage. Oh, jadi mana itu merupakan sekresi lendir yang dihasilkan kayak tanaman itu terhadap kerusakan serangga. Oh, jadi kayak mungkin kayak getah-getah yang ada di pohon juga sih, tapi dia beda gitu ya sama getah kayak gum atau sap gitu, beda guys. Oh, baru tahu. Dan di sini disebutkan bahwa saps and gums were consumed year around and formed the staple diet. Jadi ini merupakan bisa dibilang makanan pokok mereka itu saps and gum gitu ya guys ya. Jadi ini cukup unik ya, mungkin kita yang pelihara itu nggak pernah ya ngasih getah-getahan kayak gitu ya, dan karena memang mungkin aneh aja dan kita juga jarang ketemu ya yang kayak gitu, dan aku pun baru tahu ya yang seperti ini gitu. Kemudian di sini juga disebutin di studi yang lain ya, di koloni gliders yang lain, bahwa mereka itu primary feeding activity-nya fokus makan
Banksia ya. Banksia ini apa ya? Eucalyptus flowers itu tuh kayak bunga minyak kayu putih gitu ya, kayak kayu putih gitu ya. Untuk nektarnya itu untuk energi dan juga polennya itu untuk protein ya. Untuk for much of the years gitu ya, sepanjang tahun ya. Meskipun saat insect atau serangga itu lagi banyak guys. Jadi di koloni yang lain bahkan mereka ini tetap lebih banyak makan nektar dan juga polen ya dibandingkan dengan makan serangga gitu kan. Jadi ini yang menyebabkan bahwa gliders ini benar-benar adaptif, dan kalau bisa dibilang makanan pokoknya itu ya tergantung tempat dia tinggal dan bagaimana pola hidup dari koloninya guys. Jadi dari koloni yang sebelumnya itu 40-60% waktu makannya dipakai untuk cari serangga, sedangkan di yang ini dijelaskan bahwa mereka itu lebih banyak fokus untuk mencari makanan, nektar dan juga polen yang ada pada tanaman eucalyptus dan banksia guys. Jadi ini yang menjadi suatu perbedaan ya, dimana bahkan yang sama-sama di alam pun makanannya tetap berbeda gitu guys ya. Jadi benar-benar bisa kita sesuaikan bagaimana pola hidup kita pelihara ya. Dimana di sini aku mau coba sedikit highlight aja poin-poin yang menurut aku menarik ya. Aku nggak akan bahas secara keseluruhan. Kalau kalian mau baca keseluruhan nanti aku lampirkan di kolom komentar ya, link dari artikel ini guys. Kemudian juga di sini ada poin yang menarik yang aku highlight, yakni tentang bagaimana dia itu menggunakan gigi serinya ya guys ya untuk membuat atau memperdalam suatu lubang yang ada pada pohon ya, atau phloem dari si pohon itu. Jadi giginya tuh, gigi serinya di bawah nih ya guys, kalau kalian tahu ya, dia tuh pakai kedua gigi bawahnya itu untuk mengupas kulit kayu ya guys ya, biar kulit kayunya ini tuh bisa mengeluarkan getah, dan getahnya inilah yang mereka konsumsi atau mereka makan gitu ya guys ya. Dan selain untuk mendapatkan makanan, hal ini juga bagus buat mereka karena perilaku seperti ini tuh bisa menjaga kesehatan gigi dan gusi mereka guys. Dimana pohon-pohon yang tentunya mereka gigit itu merupakan pohon-pohon yang tidak beracun gitu ya, dan memiliki kulit kayu yang halus, baik itu halus maupun kasar gitu guys. Jadi itu juga yang menyebabkan gliders di alam mungkin mereka itu nggak pernah ya ketemu penyakit yang namanya karang gigi, seperti yang mungkin kita sering alami, kita ketahui ya, kalau pelihara gliders di kandang itu sering banget kejadian ya. Sedangkan mereka yang di alam ini giginya senantiasa dipakai terus guys buat mencongkel pohon, buat menggigit serangga, sehingga penyakit yang seperti itu tuh kayaknya kayak karang gigi itu cuma terjadi sama gliders yang dipelihara sih kayaknya ya. Jarang banget kayaknya terjadi sama gliders yang ada di alam, soalnya mereka senantiasa pakai kedua gigi seri mereka tuh yang monyongnya di bawah guys. Dan itu juga mungkin yang menyebabkan kenapa giginya itu panjang itu dari bawah, yang di bawah gitu ya guys ya, nggak kayak kelinci atau misalkan tikus yang mereka itu hewan pengerat yang panjangnya tuh di depan gitu ya, sedangkan gliders ini di bawah ya. Mungkin karena ya gliders bukan hewan pengerat, dia merupakan marsupial dan fungsinya pun berbeda ya, dimana kalau misalkan kayak kelinci kemudian tikus itu mereka bakal tumbuh terus, sedangkan gliders enggak. Kemudian juga fungsinya dari gliders sendiri itu untuk mencongkel, sedangkan kalau dari hewan-hewan pengerat mungkin hanya sekedar untuk makan guys, kayak gitu guys. Dan kalau kita naik ke atas sedikit, ada hal yang menarik juga, di mana gliders ini sebenarnya dia itu udah nyopot si sayap maupun kaki dari serangga yang mereka mau makan gitu guys sebenarnya ya, kalau dari artikel ini ya. Jadi bahkan kalau misalkan ada teman-teman tuh yang takut ngasih makan jangkrik gara-gara takut kakinya kemakan, sebenarnya secara logik mereka tuh sudah punya naluri itu untuk mencopotkan sayap dan juga kaki yang emang nggak bisa mereka makan ya. Dimana saat mereka konsumsi pun seperti yang aku tadi jelasin, mereka itu cuman menghisap saripatinya ya. Mungkin ada ya yang nyampe ditelan, cuman kayaknya jarang banget gitu guys. Biasanya mereka bakal lepehin lagi guys. Jadi buat teman-teman yang mau ngasih makan jangkrik juga gak usah worry, karena bahkan mereka sudah punya insting alami untuk meninggalkan hal-hal yang sejatinya tidak bisa mereka makan guys, kayak gitu guys. Kemudian kita langsung loncat ke pembahasan terkait dengan digestive psychology dari gliders ya guys ya. Tapi di sini yang mau coba aku highlight sih mungkin lebih ke poin yang ini ya, dimana gliders itu nggak hibernasi ya guys ya. Dia itu nggak hibernasi, tidak seperti kebanyakan mamalia ya yang ada di wilayah-wilayah 4 musim kayak di Australia itu kan 4 musim ya. Dia ini nggak hibernasi ya, cuman dia itu kayak ada fase tidur yang dangkal ya guys ya, dengan ada penurunan suhu sekitar 35 derajat Celcius jadi 11,
sampai 28 derajat Celcius selama beberapa jam. Jadi ya dia ini nggak hibernasi layaknya kebanyakan mamalia ya, tapi dia ini punya siklus tidur yang cukup panjang tapi juga pendek ya. Maksudnya pendek kalau kita bandingin sama hewan-hewan yang hibernasi lain yang dapat tidur dalam waktu yang cukup panjang, sedangkan dia ini pendek-pendek cuman ya agak lama lah. Seperti yang kita tahu lah, dia tuh suka tidur ya dari pagi sampai malam tuh baru bangun lagi ya, seperti itu guys kurang lebih. Dan kemudian pada poin diets commonly used in feeding captive sugar gliders, jadi pola makan yang umum diberikan kepada sugar glider captive atau peliharaan ya, atau penangkaran yang seperti halnya kita miliki ya. Dimana di sini dijelaskan ya guys, disebutkan bahwa gliders itu makan kurang lebih 30 sampai 40% dari bobot tubuhnya per hari guys. Jadi ini merupakan patokan dimana gliders itu kalau kita kasih makan ya berarti ngasih makan itu sekitar 30 sampai 40% dari total berat badannya guys. Terlepas dari ada yang beranggapan ngasih makan itu 1 kali atau 2 kali sehari, kalau aku sendiri berpendapat bahwa ya selama jumlahnya cukup sama kebutuhan mereka, it's okay ya, nggak ada problem ya. Dan di artikel ini juga sebenarnya nggak disebutin ya berapa kali ngasih makannya, cuman kalau dari aku pribadi sih jujur aku ngasih makannya cuma 1 kali sehari, yakni di waktu malam hari. Kenapa? Karena seperti yang dijelaskan di berbagai artikel juga bahwasanya sugar glider ini merupakan hewan yang nokturnal, aktifnya di malam hari, dan mereka pun cuma nyari makan di malam hari ya. Kalau misalkan kita ngasih makannya malam dan siang, otomatis secara natural, secara alamiah tuh siang-siang tuh bukan waktu makannya dia gitu loh guys. Jadi aku cuma ngasih makannya 1 kali dan di malam hari ya. Dan ini bisa jadi patokan kita berapa banyak kita ngasih makan. Dan kalau di sini pun dirinci ya, sebenarnya persentase dari 30-40% itu apa aja. Tapi di sini kalian bisa baca sendiri nanti, kayak vegetables-nya itu berapa banyak, kemudian juga basal dietnya berapa banyak, kemudian juga meats-nya berapa banyak, dan lain sebagainya. Kalian bisa coba baca sendiri ya, secara mendalam dan komprehensif tentunya guys. Dan masuk kepada penjelasan terakhir di poinnya, yakni feeding recommendation, dimana di sini itu sebenarnya cukup detail ya guys, tapi aku coba bahas yang secara umumnya aja lah. Dia tuh ngasih sedikit gambaran kalau misalkan berat gliders dewasa itu mungkin standarnya sekitar 130 gram ya, berarti mereka tuh punya kebutuhan sekitar 76 kJ sampai 147 kJ per harinya ya guys ya, untuk memaksimalkan energi yang mereka miliki gitu guys. Dan di sini juga poinnya adalah yang dijadikan rekomendasi adalah makanan freshnya ya guys ya. Makanan yang fresh itu per hari itu 25-30% dari total berat badan dia ya. Kalau misalkan kita tadi tangkap poinnya, sehari itu dia harus makan sekitar 30-40% dari berat badannya. Di sini dijelasin 25-30%-nya itu harus yang segar gitu. Tadi kayak misalkan kebutuhannya itu 30-40% per hari. Kalau misalkan kita patok yang 40, berarti 30-nya tuh makanan segar gitu ya, baik itu buah segar atau sayuran segar, kemudian juga serangga hidup, dan 10%-nya ini barulah makanan yang tidak segar gitu ya guys ya. Kalau rekomendasi dari sini ya itu balik lagi kepada kita, kepada kalian sebagai pemelihara. Jadi di sini direkomendasikan bahwa makanan segar itu tetap harus jadi priority ya, tetap harus jadi suatu hal yang diutamakan buat gliders biar bisa hidup sehat ya. Terlepas dari sekarang itu udah banyak jajanan sugar glider ya, dalam artian snack-snack kayak fish snack lah, marshmallow, dan lain sebagainya, itu bisa menjadi suatu tambahan, bukan jadi makanan pokok. Tapi tetap kalau bisa sih ya, kita memaksimalkan dia tuh ngasih makannya tuh yang seger-seger guys. Baik itu buah-buahan, sayur-sayuran, serangga-serangga hidup, itu jauh lebih baik ya dibandingkan kita cuman kasih bubur bayi kemasan setiap hari gitu ya guys. Dan mungkin juga baiknya aku punya rekomendasi buat kalian, dari durasi seminggu itu mungkin kita kasih 1 hari ya. 1 hari itu waktu untuk bener-bener cuma dikasih buah dan sayur guys. Alasannya kenapa? Karena buah dan sayur ini kan voluminous ya, jadi dia tuh bener-bener padat ya, dan juga dia ini bener-bener rendah karbohidrat, dalam artian apa ya, jadi nggak bikin badan tuh gemuk, dan itu tuh bagus untuk membersihkan saluran pencernaan guys. Jadi dari seminggu itu mungkin 1 hari kita pakai cuman buat dikasih makan buah dan sayur, itu bagus banget buat kita terapkan
untuk menjaga pencernaan dari gliders bisa tetap baik dan sehat guys. Dan di feeding recommendation ini juga sebenarnya disebutin ya ada beberapa produk ya yang bisa kita kasih ya. Kayak misalkan ini kalian bisa lihat ya beberapa poinnya, bisa dikasih cat food ya, bahkan kemudian juga berry-berryan, kemudian juga bisa dikasih citrus guys, kemudian juga bisa dikasih other fruit, jadi kayak macam-macam buah-buahan, dan bahkan di sini 0,5 gram sweet potato guys. Ini poin yang aku baru tahu juga ya, jadi ternyata kita tuh bisa ngasih ubi ya ke gliders, walaupun di sini kita nggak disebutin ya ubinya itu ubi yang mentah atau matang ya guys. Tapi kalau menurut aku pribadi sih kayaknya ini tuh kayaknya sih ini tuh ubinya ubi yang mentah sih guys. Soalnya kalau kita lihat dari penjelasan artikel di awal-awal, bahkan dia itu makanin gum ya guys ya, makanin getah-getahan, jadi getah yang ada pada ubi pun kayaknya fine-fine aja gitu guys buat dimakan sama mereka. Tapi kalau misalkan kalian khawatir, worry, nggak ada problem banget kalian kasih ubi jalar yang udah direbus juga, nggak masalah guys, karena kan ubi jalar tuh sweet potato ya guys, ubi-ubian itu, jadi ya sweet, tetap manis ya. Gliders kan sukanya yang manis-manis gitu guys, jadi ini tetap oke banget buat dikasih. Kemudian juga mealworm dan invertebrata macam-macam lainnya, ini juga oke banget buat kita kasih ke gliders kita guys. Kemudian juga direkomendasi makanan yang lainnya ada buah campuran ya, kemudian juga sayuran cincang yang udah dimasak ya guys ya. Di sini kelihatan tuh cooked, jadi yang udah dimasak, jadi otomatis yang tadi yang sweet potato itu yang belum dimasak kayaknya, soalnya kalau yang udah dimasak bakal ada keterangan cook kayak gini ya, udah mateng gitu guys. Kemudian juga bisa ditambahin dikasih makan kayak makanan burung giling, cuman itu aku nggak tahu ya, kayaknya jangan deh, kita nggak tahu makanan burung di kita sama di dia sama atau enggak. Kemudian juga mealworm atau invertebrata lainnya ya. Di sini kalau aku konklusi sih secara umum berarti kebutuhan mereka itu mencakup buah-buahan, di mana buah-buahan sendiri merupakan suatu sumber vitamin yang benar-benar kaya ya. Kemudian juga di sini sumber karbohidrat ya bisa aku bilang, karena kebutuhan karbohidratnya kayak tadi dari sweet potato itu cukup banyak ya, dan mungkin kebanyakan dari kita mengganti sweet potato ini menggunakan bubur bayi sih ya buat kebutuhan proteinnya guys. Maksudnya untuk kebutuhan karbohidrat yang tadi, dan juga untuk proteinnya sendiri tadi dari berbagai macam mealworm ya. Mungkin kalau kita udah biasa ada yang ngasihnya ayam rebus atau misalkan telur, itu juga fine-fine aja kalau menurut aku ya. Selain dari jangkrik dan juga ulat Hongkong, itu bisa banget buat kita kasih ke gliders kita guys. Tapi ya guys, di dalam artikel ini disebutin bahwa buah kalengan tuh ya, yang ada sirupnya gitu, kemudian juga makanan bayi itu shall not be used. Jadi kayak nggak direkomendasi, nggak dipakai gitu ya, nggak dipakai. Dan juga dikasih tahu bahwa ada beberapa buah yang bagus tuh, buah dan sayuran itu yang mengandung lebih banyak kalsium ya guys ya, daripada tuh contain more calcium dan fosfor. Jadi lebih bagus banyak kalsiumnya daripada fosfornya, yakni buah-buah yang bagus untuk dikasih itu kayak berry-berryan, kemudian juga jeruk ya. Jeruk tuh ternyata bagus loh guys, terus jeruk, kemudian juga buah ara, pepaya, dan bunga mekar. Jadi ternyata buah yang bagus buat dikasih gliders tuh, kalau yang umum di kita mungkin di sini disebutin yakni berry-berryan ya, kalau nggak jeruk, kalau nggak pepaya. Ini tuh yang bagus buat dikasih ke mereka. Dan juga meminimalkan ya guys ya, bisa dibilang meminimalkan, kalau bisa nggak begitu sering ya, minimize use of fruit with inverse CA. Itu apa ya, aku nggak tahu sih, aku nggak tahu ya. Pokoknya meminimalkan penggunaan buah-buah dengan rasio yang terbalik, yaitu kayak anggur, pisang, apel, pir, melon. Itu tuh kayak meminimalkan lah, dalam artian lebih baik kita ngasihnya kayak jeruk, berry-berryan, pepaya, dibandingkan kita ngasih anggur, pisang, apel, pir. Jadi bahkan mungkin yang umum kita ketahui itu cuma sekedar kasih buah-buahan apapun itu ya. Tapi ternyata dengan membaca artikel ini kita bisa tahu bahwa ada buah yang jauh lebih baik dibandingkan buah yang lainnya ya. Jadi kayak daripada kita kasih anggur, apel, pir, melon, pisang, jauh lebih baik kita kasih pepaya atau jeruk atau berry-berryan, itu jauh lebih baik buat mereka ya.
secara ilmiah ya ini perhitungannya guys. Dan di sini disebutin juga bahwa fresh water should always be available and change at least daily. Jadi kalau di sini sih lebih kepada ngasih makan di kandang sugar glider itu harus selalu tersedia air putih ya. Jadi buat teman-teman yang berpendapat nggak perlu pakai air putih, kalau menurut aku sih berarti tetap perlu ya guys, karena kita nggak bisa menyamakan dia dengan di alam sih. Kalau di alam misalkan mereka nggak minum air langsung, tapi kan mereka sering banget ya, pasti majority dari makanannya itu mengandung air ya, yang juga yang segar-segar, yang benar-benar bagus buat kesehatan mereka. Sedangkan saat kita pelihara kan ya, kita nggak bisa benar-benar mengontrol nutrisi mereka. Maksudnya kita jarang banget benar-benar memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Saat mereka di alam, mereka bisa mencari apa yang mereka butuhkan. Sedangkan saat mereka di kandang, mereka nggak bisa mencarinya. Mereka terbatas cuma dari apa yang kita kasih. Jadi seenggaknya kita tetap nyediain air bersih. Kalau aku pribadi sih nggak tiap hari diganti ya, tapi pakai botol yang emang buat hamster gitu, itu bisa tetap terjaga dan bersih gitu guys, airnya guys. Ya, dan kurang lebih kayak gitu guys penjelasannya. Ini mungkin cukup mendalam ya, dan juga cukup dalam tanda kutip terlalu detail ya, terlalu komprehensif ya. Cuman ya memang inilah informasi guys, inilah data. Jadi buat teman-teman yang sebelumnya belum tahu, ini bisa jadi wawasan yang benar-benar bagus ya buat kalian lebih baik lagi dalam memelihara sugar glider, terlebih terkait dengan kebutuhan nutrisinya seperti apa. Jadi kita tahu kan fakta-fakta baru, kayak ternyata di alam itu gliders tuh dia makanin getah pohon, kemudian juga dia makan nektar, itu emang bener nyata. Dan juga dia makan serangga-serangga, dan juga serangganya tuh nggak cuman belalang gitu doang, tapi juga bahkan laba-laba mereka makan ya, laba-laba. Dan di beberapa poin juga disebutin dia pun makan ngengat guys. Jadi berbagai macam serangga itu dia makan juga. Tapi buat kalian yang pelihara di rumah, saran aku jangan dikasih ya kayak laba-laba gitu, jangan. Soalnya kita nggak tahu kan laba-laba yang ada di perumahan itu mereka makannya kayak gimana. Kalau yang di alam tuh ya otomatis udah pasti alami semua. Sedangkan kalau yang ada di sekitar rumah kita ya nggak tahu gitu ya mereka kayak gimana kehidupannya. Kemudian juga ternyata ya gliders itu butuh protein lebih, juga salah satu kemungkinannya untuk memperbaiki reproduksi mereka, dalam artian untuk meningkatkan kesuburan mereka guys. Diperbanyak pemberian protein, itu bisa kalian terapin juga. Dan juga untuk pemberian buah-buahan tadi udah disebutin bahwa lebih baik sering kasih kayak pepaya, jeruk, beri-berian, yang mungkin dulu tuh ya sering dianggap beri-berian tuh asem, jangan dikasih makan, asem. Tapi justru ternyata beri-berian ini lebih baik gitu ya dibandingkan pemberian pir, pemberian anggur, pemberian melon ya guys ya. Tapi tetap sih aku merekomendasikan pastiin beri-berian yang kita kasih itu manis guys, kayak gitu ya guys ya. Kurang lebih untuk penjelasan perkenalan kali ini kayak gitu aja. Semoga kalian bisa dapetin manfaatnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di konten Dokter Sugar Glider selanjutnya. Bye-bye.